Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Endah Sukma dan teman saya yang bernama Fauzia Nurul Ija dan Melda Sabila. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas hasil diskusi kami bertiga yang berjudul Analisis Pentingnya Literasi Media dalam Menangkal Berita Hoaks, Studi Kasus pada Broadcast di Aplikasi WhatsApp. Yang pertama, saya ingin membahas materi dari silabus, yaitu Research Design. Apa sih Research Design itu? Research Design menurut Alan Briman dari buku yang berjudul Social Research Method, yaitu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara yang logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Nah, Research Design ini memiliki 5 bagian. Yang pertama, desain penelitian eksperimental. Desain ini diterapkan untuk proses memperoleh pengetahuan awal. Eksperimen dalam riset sosial tak jarang digunakan untuk mengetahui aspek kausal atau penyebab yang terjadi pada fenomena sosial. Sering pula desain eksperimen dilakukan sebagai landasan penerapan program atau kebijakan. Lalu, yang kedua, desain penelitian survei. Desain penelitian survei bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Yang ketiga, desain penelitian longitudinal. Desain riset longitudinal dilakukan secara berkala dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Research ini dilakukan untuk melihat tren atau perkembangan suatu fenomena berdasarkan sampelnya. Yang keempat, desain penelitian studi kasus untuk mengeksplorasi isu yang spesifik dari kontekstual secara mendalam. Lalu yang terakhir, desain penelitian komparatif. Desain penelitian ini diterapkan pada penelitian yang memiliki fokus pembahasan lebih dari satu kasus. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan kaitan judul saya dengan materi yang sudah saya jelaskan. Seiring dengan perkembangannya internet, muncul istilah jurnalisme warga. Jurnalisme warga ini melibatkan warga dalam memberitakan sesuatu tanpa memandang latar belakang pendidikan, menggali, mengolah, melaporkan informasi pada orang lain, sehingga orang lain dapat menjadi wartawan. Ini menurut Nuruddin tahun 2009. Seringkali orang terjebak dalam berita bohong atau hoaks. Hoaks ini tanpa disadari karena kurangnya pengetahuan dan informasi. Hoaks bertujuan untuk membuat, mengiringi maupun membentuk persepsi opini publik. Untuk menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dalam menggunakan media sosial. Hal ini menyebabkan banyak penerima hoaks terpancing untuk menyebarkan berita tersebut ke rekannya, sehingga tersebar dengan cepat. Orang menjadi tertarik untuk menyebarkan hoaks biasanya memiliki opini yang sesuai atau sejalan dengan informasi tersebut. Maka dari itu, literasi media adalah salah satu cara ampuh untuk mengantisipasi berita hoaks yang di tengah perkembangan pesat dalam masyarakat. Literasi media adalah pendidikan yang mengajari khalayak media agar memiliki kemampuan menganalisis pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan komersial atau bisnis dan politik, sehingga mereka mampu bertanggung jawab dan memberikan respon yang benar ketika mendapatkan informasi dari media. Maka dari itu, kami menggunakan penelitian kualitatif strategi desain penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi isu yang spesifik dan kontekstual secara mendalam. Menggunakan metode wawancara dalam sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kami mengambil orang bergenerasi X untuk menjadi sampel. Kami menggunakan strategi desain penelitian studi kasus ini karena ingin menganalisis pentingnya literasi media agar orang tidak menelan berita hoaks, terutama di aplikasi WhatsApp yang biasanya merupakan broadcast. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan teori dari judul saya. Yang pertama itu ada literasi. Literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca atau menulis, yaitu sering disebut melek aksara. Menurut Haras tahun 2011, literasi menurut Besnier adalah komunikasi melalui inskripsi yang terbaca secara visual, bukan melalui saluran pendengaran atau isyarat. Sedangkan menurut Kirsch, literasi kontemporer diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memanfaatkan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas.
Dalam bahasan ini, literasi lebih terkait dengan konsep membaca dan menulis. Oleh karena itu, budaya literasi yang dimaksud dalam penulisan ini lebih budaya membaca dan menulis. Lalu berikutnya ada literasi media. Literasi media menurut Brand and Dennis tahun 2013 merupakan suatu rangkaian gerakan melek media, yaitu gerakan melek media dirancang untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media mereka gunakan untuk mengirimkan dan menerima pesan. Melek media dilihat sebagai keterampilan yang dapat dikembangkan dalam berada sebuah rangkaian di mana kita tidak melek media dalam suatu situasi, tetapi setiap waktu dan terhadap semua media. Lalu teori yang kedua yaitu hoax. Hoax atau berita bohong adalah istilah yang kerap digunakan sejak era industri sekitar tahun 1808. Kata hoax dianggap berasal dari kata hocus dari mantra hocus pocus. Frasa yang kerap disebut oleh pesulap serupa simsalabim yang bertujuan untuk melakukan tipuan. Ini menurut Walsh tahun 2006 halaman 17. Pendapat lain mengungkapkan bahwa hoax adalah sebuah niatan yang ditujukan untuk menipu khalayak agar mempercayai sesuatu yang itu nyata. Pada dasarnya tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan. Hoax dapat diciptakan dengan menggunakan sebuah pernyataan yang benar, namun dengan kata-kata yang memiliki konteks yang berbeda. Sebuah hoax biasanya digunakan untuk lelucon, untuk membuat malu suatu pihak, atau untuk memicu suatu perubahan sosial. Ini menurut Corner tahun 2011 halaman 152. Berita hoax dapat menyebabkan kebencian, kecemasan, dan permusuhan pada masyarakat yang terpapar. Hoax beredar dari dunia maya, disebar dari satu akun ke satu akun yang lainnya, berpindah dari Facebook ke Twitter, dari Twitter ke grup WhatsApp, dan dalam beberapa jam tanpa diketahui siapa yang pertama menyebabkan pesan itu telah mengundang amarah atau rasa takut penggunanya. Hal ini mengakibatkan terpancingnya perdebatan sehingga menimbulkan saling membenci dan permusuhan. Yang kedua ada ketidakjelasan sumber berita. Sumber berita hoaks yang tersebar di dunia sosial tidak terverifikasi, tidak terimbangkan, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Selanjutnya ada bab pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dipakai kali ini adalah deskriptif kualitatif, yang dimana penelitian ini menekankan pada proses dan makna. Menurut In tahun 1997, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang menyelidiki fenomena-fenomena dalam kehidupan nyata dengan memanfaatkan multisumber yang dikategorikan sebagai studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang telah terjadi pada subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, makna, motivasi, dan tindakan, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang begitu pentingnya literasi agar tidak termakan berita hoaks atau bohong. Nah, selanjutnya ada bab metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif atau jenis studi kasus, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi dari jenis penelitian ini merupakan prosedur yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam penilaian kualitatif, seorang peneliti harus berbicara langsung dengan seseorang yang akan diteliti dan harus berinteraksi dalam beberapa bulan untuk mengamati sikap, latar belakang, dan ciri-ciri khusus dari orang yang akan mereka teliti. Nah, selanjutnya bab teknik penarikan sampel. Menurut Margono tahun 2004, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan menyebarkan populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, penarikan sampling mempunyai dua tipologi. Yang pertama random selection dan yang kedua non-random selection. Jadi perbedaannya hanya yang satu udah ditentukan dan yang satu menentukan sampel secara acak.
Pada penelitian kita kali ini, kita menggunakan teknik sampling non-random. Jadi kita sudah menentukan terlebih dahulu informannya yang akan kita wawancarai, yang akan sesuai dengan judul yang kita bahas. Karena dari karakteristik orang itu berbeda-beda, jadi kita mengambil 2 generasi untuk diwawancarai sebagai informan. Selanjutnya informan. Informan yang kita pilih kali ini tentu saja informan yang dapat memahami informasi tentang objek penelitian yang kita telah bahas. Kami memilih informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang memasuki dalam kategori generasi X. Dalam penelitian kita kali ini, kami mendapatkan 2 informan yang berusia 50 tahun dan 53 tahun. Lalu objek penelitian. Objek penelitian kita kali ini merupakan 2 informan dari masyarakat umum yang mempunyai dan aktif menggunakan aplikasi WhatsApp. Kami akan meneliti kedua informan ini agar mendapatkan penjelasan secara langsung bagaimana tanggapan mereka terhadap berita-berita hoax atau bohong yang tersebar di aplikasi WhatsApp. Unit analisis adalah elemen yang dianalisis ataupun dipelajari darinya yang ingin diketahui tentang masalah hal terkait dengan masalah penelitian. Unit analisis merupakan unit sosial atau organisasional yang digunakan oleh pihak peneliti untuk mengukur suatu konstruk atau variabel. Tidak ada limitasi dalam memilih unit-unit untuk dianalisis dalam satu proyek penelitian. Tetapi ketika satu pilihan telah dibuat, operasi penelitian berikutnya khususnya lingkup dan tingkat generalisasi dan teorisasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah orang yang sering mempercayai broadcast di aplikasi WhatsApp. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam secara akrab dan terbuka, sehingga dapat mengungkapkan data informasi secara wajar. Keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi. Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Coding. Peneliti ada baiknya juga dianjurkan membangun visualisasi bangunan, konsep atau tema yang ditemukan dalam bentuk bagan-bagan, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami dinamika perjumpaan di antara kategorisasi yang membentuk sebuah konsep dan gambaran teori temuan penelitian. Coding dikategorikan dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, coding terbuka. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa coding terbuka memungkinkan kita mengidentifikasi kategori terbuka, memungkinkan kita mengidentifikasi kategori-kategori, properti-properti, dan dimensi-dimensinya. Yang kedua, coding aksial mengorganisasikan data dengan cara baru melalui dikembangkannya hubungan-hubungan atau koneksi di antara kategori-kategori atau di antara kategori dengan subkategori di bawahnya. Yang ketiga, coding selektif, yakni melalui nama peneliti menyeleksi kategori yang paling mendasar secara sistematis menghubungkan dengan kategori-kategori yang lain dan menvalidasi hubungan tersebut. Analisis data. Aktivitas dalam analisis data yaitu yang pertama pengumpulan data. Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data, hasil analisa, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Yang kedua, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu, perlu segera dilakukan menganalisasi data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang ketiga, penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks untuk memperjelas hasil penelitian, maka dapat dibantu dengan mencantumkan tabel atau gambar. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.